Sampai kalau orang datang di forum itu, semua itu langsung lingkup. Satu forum agak ngikutin manifest. Bener. Bagaimana nih teman-teman ngerasa nyaman ketika kita nanti menjalani meskipun kita udah terbentur dan akhirnya ya terbentuk lah kayak gitu. Mental kita sebagai orang-orang yang ada di organisasi ini harus kuat. Ya, halo Sobat KM, kembali lagi ke acara podcast yang kedua yang jadi last kami. Yang pertama dulu ada dari PSDM, yang sekarang kembali ke Puskom lagi, yang bermoderatori saya sendiri yaitu mantan Menteri Puskom yang sekarang direshuffle menjadi Menteri Kastrat ya, untuk menambah di kabinet aja sih sebenarnya gitu. Tidak lupa dengan bintang tamu kita yang sangat wah banget. Siapa lagi yang kalau nggak kenal dari press kita, yaitu Udin. Mau tanya nih, kayak background dari mana, dulunya dia akan bersih dari mana, kenapa sampai ke Unimus, sampai jadi press atau presma, sampai expect apa enggak gitu loh. Jadi monggo langsung jawab aja. Ini jauh banget ya, ini dari saya dulu ya. Iya, silakan berdua, terserah kalian. Background mungkin dari kecil sampai besar sampai jadi PLT ya. Betul. Gitu. PLT. Ya. Kenalin teman-teman, saya Mas Sarudin. Saya lahir di tanggal 30 November 2003. Asal saya dari Salatiga, ya meskipun Kabupaten Semarang sih, tapi tetap saya mengaku Salatiga. Dan kemudian kalau latar belakang saya dari TK, SD itu biasa di negeri lah biasa. Tapi cuma dari SMP, SMA saya backgroundnya Muhammadiyah gitu. Sampai sekarang, karena mungkin orang tua ya lebih mendukung ke swasta seperti itu. Dan kemudian untuk kenapa kok saya bisa menjadi seperti ini ya sebenarnya nggak sampai aku bisa memikirkan kok udah sampai segini. Cuma dulu itu cuma sedikit angan-angan bahwa saya itu bisa apa sih ketika nanti perkuliahan, apakah nanti cuma bisa kuliah-kuliah saja ataupun mungkin saya bisa kontribusi di lain selain apa ya perkuliahan seperti itu. Dan akhirnya saya dulu itu menjadi anggota organisasi seperti itu meskipun di seling dengan kuliah ya, itu semester 1 dan kemudian semester 2, 3 itu saya sendiri di BEM Fikes dan kemudian jadi anggota di Mateka juga, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan ya. Dan kemudian waktu itu di semester 3 itu saya nyalon jadi ketua himpunan dan kemudian alhamdulillah menjadi ketua himpunan dan di satu periode itu. Dan kemudian di BMKM ini yang sebenarnya saya itu menjadi Menteri Advokasi, dan sekarang ya karena emang ada beberapa gejolak yang ada di kampus tercinta Unimus ini yang akhirnya sekarang saya jadi PLT Presma ini. Mungkin itu background saya secara singkat gitu. Wow, sangat panjang sekali. Tepuk tangan untuk penontonnya. Emang ngeri kali. Dan fun fact-nya teman-teman, kalau pengen tahu juga dari keluarganya Mas Mamat sendiri itu, kakaknya itu juga dulunya tuh mantan ketua SMA juga. Ya itu sama nasibnya, jadi PLT juga sebenarnya. Iya. Emang sekeluarga tuh emang sangat memberi sumbangan kampus yang sangat ngeri sekali ini. Monggo dilanjut dari Pak Wapres sendiri. Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya dari orang jauh, saya bukan dari orang Semarang. Saya lahir di NTB. Tapi saya udah biasa di Jawa, jadi 6 tahun setelah SD dari dari NTB, saya pindah ke Jawa buat ya sekolah lah. Setelah akhirnya masuk ke dunia perkuliahan. Awalnya memang tujuan pertama itu daerah Malang, tapi makin kesini ternyata daerah Malang tuh susah buat saya masuk ke sana. Akhirnya pindah ke Semarang, coba cari Jawa Tengah, akhirnya dapat Semarang dan kampus Unimus. Setelah itu masuk ke dunia perkuliahan juga. Awalnya itu saya benar-benar pindah dari rumah ke Semarang itu gara-gara saya mau ada kegiatan karena kondisi pas itu Covid. Makanya saya pindah ke Semarang itu buat nyari kegiatan. Pertama itu memang niat organisasi karena buat ngisi kegiatan sehari-hari kan, dan akhirnya awal pertama organisasi anggota biasa di himpunan, setelah itu lanjut ke pencalonan seperti tadi lah Mas Ahmad, karena kita masih satu generasi. Kalau di lingkup himpunan dulu masih satu generasi. Saya Mas Ahmad di Kahim Imatepa, saya nyalon di Kahim HMJM dulu karena saya prodi manajemen
Jadi saya nyalon di ketua himpunan di manajemen dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua himpunan, menjalankan 1 periode. Setelah itu baru masuk ke BMKM. Masuk di BMKM jadi salah satu bagian dari kastratnya Unimos kemarin. Dan tadi kita sama-sama mengalami beberapa permasalahan, akhirnya saya yang menemani Mas Ahmad sampai sekarang kayak gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Nah, karena sudah backgroundnya masing-masing, karena sekarang kita bicarakan dengan gimana nih dari awal terbentuk mereka jadi sebuah PLT. Jadi PLT yang dimana di saat itu dipromosin di sidang musluk itu sangat ya orang yang paling saya apresiasi ya orang yang datang pas musluk itu, karena kita emang sangat ya dijatuhin, di titit. Nah, Awalnya itu kita masuk di BMKM itu bulan Februari itu kita udah mengalami sebuah kecelakaan lah BMKM itu sendiri. Akhirnya saya sendiri memiliki hak dan juga kewajiban untuk hadir dalam persidangan, di mana situasi di sana itu saya yang hadir dari awal alhamdulillah, karena memang kita tidak bisa membiarkan tanggung jawab kita itu begitu aja gitu dilepas dari sebuah permasalahan. Makanya kita dan beberapa teman-teman yang lain itu hadir, dan kebetulan di sana juga saya yang hadir. Itu mulai persidangan itu 1 hari kita menyelesaikan istilahnya ya gimana caranya, gimana solusinya BMKM ini untuk terus berjalan ke depan. Nah, masuk ke persidangan, situasi yang ada di forum itu teman-teman menginginkan bahwa ada 2 pendapat yang ada 2 perselisihan yang harus didiskusikan di forum tersebut. Yang pertama dari dari presiden dan wakil presiden mahasiswa yang lama, ini disclaimer ya teman-teman bahwa di situasi BMKM ini Presma dan Wapresma yang sebelumnya itu harus diturunkan karena ada beberapa permasalahan yang memang mengharuskan, dan mungkin kalau di aturan itu sudah melanggar dan harus diturunkan kayak gitu. Jadinya kondisi BMKM itu harus disempurnakan dengan pengangkatan PLT kayak gitu. Nah, lanjut ke persidangan. Itu masuk pertama kali itu saya sendiri yang masuk. Itu kalau bisa dibilang pimpinan dari BMKM itu saya yang baru hadir pertama, dan sisa itu beberapa staf yang ada di situ gitu. Dan akhirnya pas masuk ke situasi forum itu sendiri itu saya mendengar bahwa teman-teman mahasiswa umum ini antusiasnya begitu tinggi gitu. Jadi sampai diteriaki lah segala macam. Kita dari BMKM sendiri itu diteriaki, dan bahkan saya melihat itu beberapa dari alumni BMKM juga di sana mendesak kita bahwa situasi BMKM hari ini sangat memalukan dan sebagainya gitu. Cuman di satu sisi memang mental kita sebagai orang-orang yang ada di organisasi ini harus kuat. sepakat. Jadi ya kita diamkanlah di situ. Kita nggak menggubris sama sekali. Cuman tetap ada ketakutan segala macam, tapi tetap harus memberanikan diri kayak gitu. Itu karena orang-orang yang masuk ke tingkat KM kan harusnya udah angkatannya juga harusnya udah mencukupi segala macam. Cuman di situ kita melihat kayak kita masih muda gitu. Tapi ya jalanin aja dulu gitu. Jalani aja dulu, kayak apa aja itu. Masuk ke pertengahan persidangan itu kita melihat beberapa euforia dari forum itu masuk ke pemilihan setelah sidang penurunan itu ada pengangkatan Presma lagi sebagai PLT. Setelah itu masuk, habis itu kita yang di forum itu beberapa nama diajukan untuk menjadi PLT, dan kemudian di situ ada dua pilihan sebenarnya, antara dari internal BMKM sendiri yang melanjutkan atau dari beberapa orang eksekutif yang memang merasa mampu di situ. Ternyata pilihan yang kedua yang dari orang-orang eksekutif ini
yang di luar BMKM itu sendiri itu ternyata memang ditolak oleh forum, dan akhirnya yang harus melanjutkan itu dari internal BMKM. Dan bahkan beberapa suara, beberapa opsi yang diajukan itu ada nama saya sendiri dan mungkin dari Mas Evan sendiri ya sebagai moderator itu diajukan juga gitu. Cuman saat itu memang saya merasa kursi dari pres wapres ini begitu tinggi untuk saya, masih selesai dari himpunan lah gitu. Nah makanya pas di forum itu pun saya keras menolak untuk menjadi yang nomor 1 di BMKM untuk PLT kayak gitu. Nah makanya berjalan persidangan sampai malam, itu sekitar jam 9 akhirnya konfirmasi dengan Mas Ahmad yang kondisinya masih di luar kampus karena masih magang pas itu. Akhirnya mendapat kabar bahwa Mas Ahmad mau datang ke sidang itu dan memberikan memberikan satu jalan baru lah. Cuman keputusannya itu masih di Mas Ahmad sendiri. Jadi situasi itu benar-benar antara iya dan enggaknya Mas Ahmad ini, yaitu jalannya BMKM gitu ke depan. Nah, masuk ke persidangan kita menunggu Mas Ahmad itu sekitar jam 8, 9, 10, 11, 4 jam kita nunggu di forum karena benar-benar sisa opsi yang terakhir karena beberapa setengah 11 kayaknya. Oh ya, setengah 11. Kayaknya. Berarti 3,5 jam lah sekisarnya. Karena kita melihat di internal BMKM yang ada di forum itu memang udah nggak ada yang mau dan mungkin ya karena besar hati buat masuk ke sana buat jadi PLT kayak gitu. Dan akhirnya Mas Ahmad sendiri masuk. Sampai di setengah 11 kita lanjut persidangan, Mas Ahmad sampai dan akhirnya nama Mas Ahmad yang diopsikan tadi, dan alhamdulillah keputusannya Mas Ahmad mengiyakan. Kemudian di situ ada beberapa nama juga yang sempat masuk juga untuk membersamai Mas Ahmad. Cuman kemarin pertimbangannya memang kalau ketua dan wakil itu memang harus cocok-cocokan dan harus iya sekata gitu. Kalaupun beda pendapat, tetap itu harus dalam koridor keputusan yang dimusyawarahkan dengan baik kayak gitu. Makanya kemarin itu akhirnya Mas Ahmad masuk ke persidangan dan mengiyakan. Dan sebelum masuk toh ceritain toh. Masuk udah. Sebelum masuk pas nunggu Mas Ahmad itu kita kan nah iya kalau pas masa-masa kita di nunggu masuk ke persidangan, persiapan buat keputusan persidangan itu, kita memang sempat mikirin gimana ya, merenung lah gitu. Kita merenung, mikirin ini bisa apa enggak, gimana Mama ini gitu. Jadi ya kita mikir lah kayak gitu, lumayan berat juga kayak gitu kemarin. Sampai kalau orang datang di forum itu semua itu langsung melingkup. Nah, satu forum Mamat. Jadi mana Mamat yang sebenarnya ini? Tapi siapa sih Mamat? Sampai bingung. Ada orang yang tanya, Mamat itu sebenarnya siapa? Sampai memperpanjang sidang. Nah, kita juga tahu siapa Mamat ya. Jadi forum itu kalau teman-teman, forum itu cuma nungguin Ahmad doang datang. Itu datang, untungnya pas datang itu Mas Ahmad mengiyakan dari opsi yang diajukan. Coba enggak, kayaknya langsung ini forum kebakar semua ini kayaknya. Kursi ya berarti ya? Kursi. Melayang tuh. Parah sih. Cuman akhirnya kemarin pas Mas Ahmad datang itu alhamdulillah ya Mas Ahmad mengiyakan apa yang diopsikan oleh teman-teman, dan akhirnya BMKM di situ udah punya satu PLT presiden yang mau membersamai setengah periode ke depan kayak gitu. Dan akhirnya Mas Ahmad melihat beberapa orang juga di internal BMKM yang kiranya cocok dan mampu buat mendampingi dia selama di satu periode BMKM. Dan akhirnya pilihan dari berbagai pilihannya Ahmad, dan akhirnya kemarin Mas Ahmad milih saya juga untuk, dan akhirnya saya mengiyakan untuk bareng sama Mas Ahmad di situ gitu. Mungkin itu sih singkatnya. Nah, sebenarnya ada dua POV ya. Pertama, POV kita yang di forum yang sama orang yang hilang, Nah, sama POV-nya dari Mas Ahmad sendiri ya. Kayaknya dia sengaja dari Jogja hilang. Kacau banget emang. Dia sendiri yang ngedatang kacau banget emang. Gitu. Kalau dari situasi yang kita di kampus itu kayak gitu. Jadi ya lumayan panjang lah kemarin, sampai satu harian itu mulai sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi yang di forum itu sampai malam, kita sekitar jam setengah 12 baru selesai. Itu kalau dari saya. Mungkin lanjut deh
Gimana Pak Modern? Iya ini. Soalnya nih ya harus kita tanyain juga nih POV dari orang Mamat yang kita tungguin terus yang sangat merepotkan di forum kita. Gimana ini kita nahan lagi untuk Mamat gimana ini? Sidang Ahmad ya, Bos? Soalnya pas itu juga kita diancam. Pas Gimana kita diancam ini kalau nggak ada yang nyalon sama sekalipun kita bakal BMKM dibukukan. Nah, makanya itu kita juga bingung kan, gimana nih caranya biar kita juga baru orang yang awam di BMKM, tapi tiba-tiba kayak korban kita malah membuka BMKM itu kan sangat ya sangat kesalahan besar lah. Makanya itu gimana caranya kita bertahan gitu. Nah, ada satu orang itu yang ditungguin lama banget. Kita udah bingung nih gimana nih orang di mana ya gitu. Nggak langsung aja lah. Kita juga capek ya. Iya. Kesel banget, kesel nih. Apa ini aku harus disuruh klarifikasi nih? Iya, Ceritanya harus. Berarti ini sudut pandangku yang emang dari diriku sendiri, bukan yang di forum tadi ya. Iya. Ya mungkin sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, emang harapan Unimus ini dicari-cari emang. Enggak ini bercanda, saya bercanda. Enggak, jadi mungkin cerita dari saya karena emang waktu sedang muslub dan sedang istimewa ya itu ya. Yeah. Itu karena emang posisi saya itu dulu posisi magang ya, karena emang di bulan Februari itu kan karena bulan-bulan yang emang itu baru kita liburan, akhirnya kita dari jurusan saya itu dipersilakan untuk magang seperti itu. Dan kemudian itu emang dari awal saya itu berprogram karena emang baru diangkat di Kementerian Advo, dan itu sebenarnya saya juga bolak-balik sih yang dari posisi saya itu PKL di Gunung Kidul di Klanggan yaitu Jogja, dan kemudian juga saya sebenarnya sering bolak-balik karena emang beberapa ngurusin ya saya yang di organisasi dan juga saya yang ikut kemana itu PKM seperti itu. Dan kemudian di waktu itu kok tiba-tiba ada berita nih yang awalnya ternyata itu udah banyak agenda teman-teman. Itu kemarin tuh ada agenda yang demo, kemudian setelahnya itu apa ya, aku lupa itu, ada pokoknya itu. Atau sebelumnya itu makrab, kalau makrab saya ikut, kalau demo saya nggak ikut itu. Dan iya makrab yang itu, makrab yang kita awal itu loh. Oh iya, makrab, bahasanya udah beda ya. Nggak akrab, kita udah turun semuanya. Iya sih itu. Dan kemudian waktu itu saya ada kabar kan, kalau ada pemanggilan buat kita dari BMKM untuk mengikuti sidang luar biasa seperti itu. Dan makanya saya agak ini kan ya, agak kaget, ini ada apa nih teman-teman Unimus kayak gitu. Padahal sebenarnya saya bolak-balik kayak gitu. Padahal saya juga itu sama Menteri Luhri Mas Kun itu kan kita kan kalau teman-teman tahu itu pasang poster yang isinya itu kayak apa ya, aspirasi dan kemudian ada konseling dan sebagainya. Akhirnya kita cabutin karena emang gak jadi ya kayak gitu. Nah itu aku bolak-balik itu teman-teman. Dan kemudian waktu itu ada waktu penurunan itu posisi di hari bukan weekend ya tapi weekday, itu aku posisi berangkat magang seperti itu. Dan kemudian saya sebenarnya kepikiran sih yang ada di teman-teman Unimus ini kan, karena kok muslub ada penurunan dan nanti pengangkatan PLT seperti itu kan. Dan saya juga bingung sih bakalnya kayak gimana nanti di teman-teman Unimus, apakah aku harus ke sana ataupun mungkin saya cuma menyimak dari Gunung Kidul seperti itu. Dan kemudian sesampainya aku di homestay kan, karena emang di sana itu ketika habis magang kan ke homestay karena emang di sana di tempat wisata. Dan kemudian saya cuma menyimak nih di grup perkembangannya bagaimana. Ternyata banyak yang WA saya dan juga aku juga meminta sih gimana nih kabar teman-teman di Unimus, apakah udah aman atau bagaimana. Dan kemudian saya dikabarkan bahwa PLT nanti bakal dipilih itu nanti sekitar sore kayak gitu, sore sampai malam. Yang akhirnya ya makanya saya cuma fokusnya di sore sampai malam aja kayak gitu. Kalau teman-teman kan ya mereka teman-teman yang ada di sidang kayak gitu. Dan kemudian waktu itu teman-temannya saya yang magang kita berdelapan itu yang bertuju itu ngajakin ke pantai teman-teman. Dan kemudian saya kalau mau ke pantai ya berarti otomatis aku nggak menyimak nih teman-teman yang ada di Unimus itu bagaimana kayak gitu. Akhirnya saya cuma ya adanya di homestay, terus teman-teman yang lain itu yang teman-teman magangku itu pada ke pantai kayak gitu kan. Bayangin kita di forum mati-matian. Enggak, tapi nggak jadi aku. Aku akhirnya lebih memilih di nyimak aja nih di homestay aja kayak gitu kan. Nah terus akhirnya ada perkembangan sekitar ada sih kak 7 orang hubungin saya. Itu yang ada yang minta tolong dia izin mau jadi PLT, ada yang izin bahwa coba diusulkan dari Luhri sama Dagri kayak gitu. Ada yang lainnya kayak gitu, semua dokterin saya nih.
ayo maju, nggak ada yang lain selain kamu. Lah tiba-tiba waktu itu yang di hampir jam berapa? Hampir setelah maghrib atau sebelumnya, lupa aku. Itu tiba-tiba saya itu difotokan bahwa ada opsi yang memilih saya, padahal aku posisi nggak di sidang kayak gitu kan kayak apa ya, masih mengharapkan ya berarti ya. Waduh, enggak, berarti kan cuma Kita tutup podcast kali ini. karena ada rasa sombong kali ya. Aduh, Hanya saya Sekarang sombong, dulu mah gini. lanjut. hanya kan saya kepikiran kan, apakah ini harus saya ke Unimus atau bagaimana kayak gitu. Akhirnya saya ya beberapa tadi yang menelpon saya ataupun WA saya jujur saya menolak bahwa saya menjadi PLT kayak gitu. Tetapi ada beberapa yang emang memotivasi saya lah bahwa gimana nih BMKM keberlanjutannya kalau ketika nanti kita nggak ada yang meneruskan kayak gitu. Dan mungkin sebenarnya kalau alasan saya itu banyak sebenarnya kalau ketika saya pengen maju dan melanjutkan kayak gitu. Cuma yang paling saya saling mendalami saya jiwa itu alasanku itu ketika saya rapat di akhir ketika sebelumnya penurunan itu kita kan rapat via online itu kan ada beberapa staf dari BMKM ataupun mungkin ya anggota-anggotanya itu bilang bahwa ketika nanti nggak ada yang melanjutkan di BMKM contoh kepalanya itu nanti teman-teman ini mau dibawa kemana gitu. Makanya ini demi kepentingan bersama ya, kepentingan dari BMKM sendiri, apalagi yang notabene-nya kita dari awal itu udah sama-sama berjuang gitu ya. Masa mau tiba-tiba kita udah lengser semua kita lupakan kayak gitu, kayak nggak begitu baik lah kayak gitu lah. Makanya ya akhirnya dengan niat itu makanya aku memutuskan sekitar habis maghrib itu aku pulang ke Semarang kayak gitu. Ya meskipun aku udah ini sih di jalan tuh mikirin sih bahwa ini ketika di forum aku terima atau enggak kayak gitu. Nah sebelum sampai masuk ini sih Jawa Tengah sih, tepatnya di Prambanan itu aku berhenti di salah satu angkringan ya kayak apa ya, kayak enak sih aku ngopi dulu sebelum aku ada kesibukan gitu ya, dalam artian kesibukan ini pada tertekan ya. Nah itu aku ngopi dulu, makan usus, makan gorengan kayak gitu kan. Gimana nih aku nanti ya ketika di forum ya, kayaknya ini baru ribut nih, tiba-tiba ya masih ada yang telepon, masih ada ngubungin lah kayak gitu lah. Terus akhirnya HP ku tak matiin nih, udah aku matiin aja kayak gitu. Udah tak matiin, akhirnya aku nipatin kopi dulu lah kayak gini. Terus jam 7:30 baru aku TW, makanya lama, maaf ya. Masa Jogja Semarang 3,5 jam kan kayaknya nggak mungkin ya, orang motoran juga itu kan. Nah itu makanya aku karena mampir diangkringan dulu teman-teman, buat memantapkan dari niat saya kayak gitu. Siap. Memantapkan, dan itu emang dari waktu berjalan itu udah memantapkan bahwa emang saya iya kan kayak gitu. Makanya terus akhirnya saya OTW lah itu dari Jogja ke Semarang sampai sini kok ternyata forumnya kok ini ya udah pada capek kayak gitu, pada nungguin siapa gitu. Nggak ya dosa banget ya, tiba-tiba aku ini ke kamar mandi dulu lah biasa, cuci muka bersih-bersih, tiba-tiba masuk, loh kok banyak pada yang serak-serak kayak gitu. Oh ternyata tuh kan karena saya nggak tahu ya yang sebelumnya itu di dalam forum tuh bagaimana kayak gitu kan. Terus akhirnya di situ saya ditanyakan nih, kayaknya waktu itu dari sidang itu saya ditanyakan bahwa siapa nih ada opsi, kayaknya opsi ini udah terakhir kayak gitu, kayak udah malah dibilang gitu. Terus akhirnya saya mengiyakan tetapi dengan alasan bagaimana, yaitu saya intinya mengiyakan tetapi dengan alasan. Dan kemudian tadi yang disampaikan dari Pak PLT Wapres ini, bagaimana nih kok bisa saya tunjuk dari Mas Aidin ini, karena memang dari awalnya kita udah ya teman nongkrong, teman dari kemarin di himpunan itu sering diskusi, menjalin chemistry lah kayak gitulah. Terus akhirnya karena mikirnya gini, kalau saya menerima orang baru itu kan di pertengahan periode itu kan kayak kita harus membangun chemistry dulu gitu loh. Ya harusnya makanya kemarin saya menunjuk Mas Aidin ini sebagai teman saya di kabinet seperti itu. Jadi mungkin sudut pandangnya ya cuma dari diriku sendiri ya kayak ceritanya. Tapi ternyata di forum itu kayak heboh banget kayak gitu tadi yang diselain sama Mas Aidin itu. Tapi ini ya, Kalau kasih tahu di disclaimer ya, kalau misalnya kita bertiga ini salah satu yang menginisiasi dan yang gak ikhlas juga kalau misalnya BMKM ini nggak ada yang nerusin, dan kalau misalnya dibekukan itu kita kayak rasanya berat. Makanya ya kita sekaligus ya kita menuangkan loyalitas kita di BMKM karena udah terlanjur masuk juga gitu kan. Betul. Jadi ya karena gimana ya, pokoknya pas itu tuh pas musuh itu, pas datang orang-orang yang di sana itu cukup orang yang sangat apresiasi sih, orang-orang kuat,
di mana mereka dijatuhin habis-habisan. Justru ya aku juga nggak mau mengejudge dari Masa Ungu juga sih di situ, karena emang mereka antusiasnya nyata tinggi gitu loh. Ordealnya kepada ormawa yang paling tinggi di BBMKM ini sendiri, nyata mereka juga bukan menghakimi, tapi emang rasa ekspresi kepedulian mereka itu seperti itu gitu. Ya kita juga nggak bisa apa ya menyalahkan mereka gitu loh, nggak bisa mereka harus nggak ya seperti itu, nggak bisa ya. Itu buat catatan aja buat pelajaran kita sendiri, apalagi besok yang berlanjut. Gimana kita harus membawa marwah BMKM sendiri, gimana kita harus bijaksana banget. Nama BMKM itu sudah melekat di nama kita di atas ini, tapi kalau kita aneh-aneh nanti juga kita yang kena gitu, karena di BMKM pun kalau kamu duduk itu bakal dilihatin salah apa enggaknya. Jadi gimana kita di atas harus jadi contoh yang di bawah. Ibarat pendidikan tuh apa namanya? Tuturu hendayani apa? Tuturi. Apa? Tuturi. Itu. Iya, yang di belakang. Yang di belakang mendorong. Yang di tengah dorong belakang. Dan di atas berikan contoh. Ya, seperti itulah maksud saya gitu. Jadi ya entah bahkan kita sebagai ibarat besoknya jadi Demis BMKM juga ya, karena sudah ini udah kemarin sudah mengtiga juga. Kita sebagai Demis juga maksudnya ibarat kita besok ada BMKM yang seperti itu, yang punya ada masalah lagi, struggle lagi, ada kecelakaan di situ. Nah kita harus menolong gitu loh sama Demis BMKM, karena kita juga jangan buatkan BMKM ini cuma antar golongan gitu loh. Jadi ya jauh nggak sama pas kita dulu lah di himpunan lah. Maksudnya ya emang kalau di BMKM itu beda-beda prodi kan. Justru kita prodi itu golongan-golongan ya janganlah maksudnya. Karena kita sama-sama di BMKM, jangan buat pergerakan yang subversif dari BMKM sendiri itu sampai mati gitu. Justru yang kita buat saat ini tuh bagaimana kita mempertahankan untuk kedepannya. Ya, gimana ya? Kalau diingat saya dulu pertama tuh sangat sedih aku. Sedih. Jangan disedihkan. Yang lalu biar berlalu lah. Sedih banget nih. Yes. Sebenarnya fun fact-nya juga saya tuh nggak lanjut sebenarnya. Langsung aja ke pertanyaan. Karena kemarin juga dari pihak Kementerian Puskom itu membuka Q&A untuk di situ teman-teman. Oh, itu sangat banyak sekali itu. Banyak sekali. Makanya dari itu kita memfilter. Mungkin yang masih belum kebaca nanti komennya maafkan, karena masih banyak banget. Nanti kita soalnya ya salah satu aja lah kita filter gitu. Salah satu, salah dua, ada 3, 4, 5. Ini dari Mbak Thomas ya. Mbak lah. Mbak A. Dari Mbak A. Ceritain the most memorable thing selama satu periode, setengah periode lebih tepatnya. Oh iya. Memorable thing itu kayak sing paling kesan banget gitu loh pas itu apa gitu loh. Siap. Yang gak bisa nggak dilupain pas pertama mau perumusan langsung pas itu langsung diem gitu. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum pas perumusan kabinet gitu. Gimana? Singkat aja. 2 lah. Oh iya. Orang umur 2 lah. Oke, siap. Beda-beda mesti. Oh iya. Dari saya dulu nih berarti ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya pertama ya yang paling ya pasti dari Musrub itu sendiri. Musrub itu udah berjalan satu periode kabinet yang paling itu udah paling the most banget sih kayak itu. The most. Soalnya ya memang itu kita bilang salah satu pengalaman banget buat kita yang baru di Ormawa juga kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang satunya lagi yang paling ditunggu-tunggu itu sidang umum 3 sebenarnya. Sidang umum 3 di mana memang posisi kita bahwa ya kita mampu menyelesaikan BMKM dengan baik kayak gitu, dan akhirnya alhamdulillah walaupun dengan beberapa persyaratan yang dimintakan oleh teman-teman, yang disyaratkan oleh teman-teman mahasiswa, ya kita mengakui memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, namun sampai saat ini memang kita alhamdulillah menyelesaikan BMKM kayak gitu dengan berbagai perjalanan, latar belakang perjalanan lah kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Udah ya cukup satu perwakilan aja. Iya. Sebenarnya itu kebanyakan yang pada nanyain gimana nih cara ikut BMKM, syaratnya apa nih, semester 1 udah bisa nih, semester 3 udah bisa belum gitu. Oh, iya. Banyak banget yang tanyain sampai
sebelum bahkan belum buka Q&A ini ada yang DM juga. Oh, ada yang Sebagai saya mantan admin banyak nado kayak gitu gitu. Mantan admin. buat teman-teman buat teman-teman mahasiswa ini ya jangan patah semangat walaupun baru, silakan cari tahu tentang organisasi, nggak cuma BMKM tapi Ya, mau betul. Nimus tuh banyak. Oke, mantap. Apa sih ya? Iya lanjutnya udah gimana pertanyaanku tiba-tiba banget. Selamat aja yang menjawab Oke. itu. Tadi gimana semester berapa dan kemudian syaratnya apa ikut BMKM kayak gitu. Betul. Ini jawaban yang emang jujur ataupun jawaban yang emang rasional ini. Kalau mungkin ya, Dua-duanya dong. sebenarnya kalau secara ini ya, secara aturan itu yang bisa ikut ke BMKM itu minimal semester 3 teman-teman. Dan itu pastinya juga apa namanya ya punya etos kerja yang tinggi lah intinya, karena emang yang namanya BMKM itu harusnya satu orang itu juga harus kayak lebih unggul daripada yang ada di bawah-bawahnya. Itu ya sebenarnya antara sepakat, tetapi kan karena emang kita yang harus di atas ya makanya kita harus punya kemampuan sedikit lebih ke atas lah kayak gitu. Dan kemudian untuk syarat-syaratnya sebenarnya cuma apa ya, ketika nanti emang oprek kalian semester 3 itu mungkin juga pengalaman kalian udah di himpunan ataupun di BEM fakultas itu juga langsung aja mendaftar kayak gitu. Terus Segi administrasi dong, LKM TPD kayak gitu dong. ya itu pasti karena emang kan kaderisasi yang mulai dari bawah itu kan pasti jangan sampai semester 1 tiba-tiba di BMKM itu kan pasti kan merusak ya kaderisasi yang ada di bawahnya, contoh ke himpunan dan juga ke fakultas. Makanya teman-teman jangan kayak langsung tiba-tiba pengen nih ke BMKM kayak gitu. Coba teman-teman berproses dulu gimana caranya ngembangin dapur kalian masing-masing kayak gitu. Contoh di BEM fakultas ataupun di himpunan teman-teman sendiri. Ketika teman-teman udah ngerasa kayak mampu, kayak ngerasa pengen pengen berkembang lebih lanjut lagi, akhirnya teman-teman baru nih bisa ikut ke BMKM. Itu mungkin secara ini ya administrasi ya. Tetapi kalau secara biasanya yang kita ngejalanin itu juga teman-teman penting juga relasi teman-teman yang dimana teman-teman pasti bisa kenal yang sebelumnya teman-teman semester 1, 2 dan udah kenal sama teman BMKM yang ada di atas, itu biasanya juga teman-teman bakal diarahin kayak gitu. Ketika periodenya udah mau mulai dan kemudian dapat info nih kayak gini, ada beberapa yang emang harus jabatan ini diisi kayak gitu, itu bisa teman-teman masuk kayak gitu. Itu sih kalau emang sedikit normal lah kayak gitu. Jawaban yang Tutorial kritisnya kak. Aduh. Ya kritis katanya. Iya ini kasih aja nih mbak, tanganmu giniin, kasih infus. Nah, kritis tuh. Enggak, sebenarnya gampang sih kritis. Dari lingkungan, baca buku, terus kamu tuh harus skeptis aja. Kok ini gimana kok botol ini jadi air gimana ya? Buat wadah air gimana ya? Kok bentuknya kayak gini gimana ya? Itu bentuk dari skeptis sih. Karena dari skeptis itu nanti kayak gini loh, haus tentang knowledge. Nah, dari situ nanti bakal kritis apapun pikiranmu bakal yes. Iya, berpikir ya. Iya, Berpikir ya. berpikir maksudnya. Masih berpikir. kayaknya Menteri Kasrat aja yang jawab kayak udah cukup ya. Karena yang ini ya. Jawab sendiri Jawab sendiri kan ya. Padahal saya mantan puskom. Ada ini dari Mas C. Adakah rencana ngadain job fair kak biar nggak monoton seminar acaranya? Wah bagus nih. Pertanyaan bagus nih. Gimana nih? Ini tak jawab aja ya. Oke, sebenarnya gini, kalau dari BMKM Unimus ya, kalau di kampus Unimus sendiri itu kan ada yang namanya lembaga UCDC. Itu untuk menjaring orang-orang yang emang ketika jadi mahasiswa lulus dan kemudian itu menjaring ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar kayak gitu. Itu sebenarnya dari Unimus sendiri itu udah bekerja sama untuk perusahaan-perusahaan yang ada di luar. Itu biasanya per tahunnya itu biasanya ada agenda itu di GSG ataupun mungkin ada agenda-agenda kayak membuat stand-stand kayak gitu. Itu pasti ada kalau teman-teman memperhatikan. Nah, mungkin kalau usulan dari Mas C tadi ya, Mas C tadi gimana nih BMKM biar bisa berkontribusi di situ? Apakah nanti kedepannya BMKM bisa berkolaborasi ataupun mungkin kita bisa mempromosikan ataupun mungkin dari kita dari BMKM dari Kementerian Luar Negeri bisa punya inovasi untuk bekerjasama dengan mungkin pemerintahan ataupun mungkin PT-PT yang ada di Indonesia inilah seperti itu. Jadi pasti ada pikiran lah kayak gitu, nggak bermanfaat cuma dari semester maba dan itu sampai semester yang kita pertengahan, tetapi bermanfaat juga buat nanti yang bakal lulus kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku.
Udah cukup dari ya sepil dong yang ganteng dan royal. Nah, Itu kan. berdua Enak kali nih. nggak usah menjawab, saya sudah menjawab. Lihat aja Mbak, dari anggota Dagri, namanya itu Mas Ongkong. Enggak, nama aslinya siapa? Nama aslinya dong. Fatoni. Fatoni. Mas Fatoni. Apa itu? Pokoknya deh. Pesona. Lihat sendiri. Pesonanya, Jadi loyalnya. cari yang gitu aja. Nah, udah itu aja cukup ya. Cukup. Mungkin bisa nanti sendiri langsung. Betul. Jeffrey Nicole aja kalah. Kan Mas Syarifuddin gantiin Presma yang lama, cara tiba-tiba dalam artian tidak kepikiran kalau bakal jadi. Nah, Bigi, Presma yang sekarang, nah gimana cara Mas Syarifuddin bisa menyelesaikan tugasnya sampai di titik ini? Artian udah SLS. Selesai. Ya itu. Kita udah ketika SLS. Kalau itu penentuannya benar-benar secara tiba-tiba emotnya. Intinya kok bisa susah ngerangkainya apa sih emot-emot nangis gitu? Oh, buat saya berarti ya. Enggak, sumpah panjang banget ini. Aku juga bingung ini. Ya, intinya gitu sepertinya. Ya intinya kok bisa susah ngerangkainya lo. Ini Pil. Kayaknya ini orangnya tuh gimana sih Mas Mama tuh bisa merumuskan se-BMKM yang sebagus ini. Menurut dia bagus Bisa sekarang. Bisa terbentuk lagi lah. Ya, maksudnya bisa serapi itu tuh. Oh, oke, maksudnya. oke. Selesai gitu. Menteri-menterinya itu berarti siapa gitu loh. Gue dikorban jadi kastrat kan bisa gitu. Oh iya. Betul begini. Duh, lagi Mas Syarifuddin Oh iya. Kenapa ya? Udin Aidin, Udin Idin. Tak jawab sejujur saya ini. Kalau untuk bagaimana sih kok aku bisa tiba-tiba yang awalnya nggak mau kayak gini tiba-tiba kayak gini. Sebenarnya ada dua teori teman-teman. Yang dimana kita terpaksa dan kemudian terbiasa, ataupun kita kayak terpaksa habis itu ya udah dijalanin aja, cuma dijalanin aja dan itu kayak macet lah kayak bahasa Jawa ini. Nah sebenarnya awalnya gimana no? Bagaimana cara ngerangkai teman-teman? Mungkin kalau dari saya sendiri yang emang paling aku fokusin itu merangkul yang ada di dalamnya sendiri kayak gitu. Karena emang justru dari apa namanya kayak yang ada di hatiku ataupun mungkin motivasi itu kan motivasi yang ada di dalam hidupku itu kan kita itu harus ke solidaritasnya dulu daripada mungkin sistemnya itu kayak gitu. Makanya aku merangkai yang ada di dalamnya dulu, bagaimana nih teman-teman ngerasa nyaman ketika kita nanti menjalani meskipun kita udah terbentur dan akhirnya ya terbentuk lah kayak gitu. Makanya kalau dari saya sendiri ya yang orang yang emang awalnya terpaksa habis itu terbiasa dan terbiasanya itu baik teman-teman, dan kemudian aku yang awalnya ya menggait teman-teman ini bagaimana memotivasi teman-teman ataupun mungkin meyakinkan teman-teman bahwa kita itu sebenarnya bisa, karena meskipun kepalanya kita itu udah kepenggal, tetapi kan kita masih ada jantung kayak gitu, masih ada organ-organ yang emang kita nanti bisa jalan. Itu ibaratnya bukan manusia ya, tetapi kayak apa ya, sebuah organisasi lah kayak gitu. Nah itu akhirnya karena emang dari kementerian itu cuma beberapa yang keluar kan kayak gitu kan, cuma satu kementerian dan itu masih ada rangkainya, makanya dari saya sendiri ya pikiranku tetap masih mampu dan emang secara maksimal, dan menurutku ya sampai sekarang udah bagus kayak gitu. Apresiasi juga buat teman-teman yang ada di BMKM sekarang. Itu sih. Itu sih kalau dari perasaan tuh ya itu, dan caranya itu. Ini ada nih. Ada lagi? Ada lagi. Mas Aidin lah. Ini keadaan sekarang. Ya. Keadaan sekarang. Gimana nih? Capres Wapres. Pilihannya dari pimpinan BMKM sendiri. Wah, tak kira pilihan wali kota. Tahu. Waduh. Uwi. Gimana? Oke, kalau dari kita sendiri ya di BMKM tentunya masih melihat gimana sih proses berjalan, karena ini kan pemira di Unimus kan masih dalam pertengahan proses yang nanti berjalan segala macam ya. Kita melihat siapa yang memang nantinya paling cocok untuk di BMKM kayak gitu. Jadi kita belum bisa menentukan yang ini segala macam, tapi ini udah masih dalam pertahapan semua. Jadi untuk menentukan sekarang itu menurut saya mungkin terlalu terburu-buru. Tunggu nanti ada waktunya, memang udah selesai proses ini kayak gitu. Mungkin itu. Itu mungkin disclaimer ya, itu hak kita memilih ya, maksudnya bukan kita dalam artian anak-anak BMKM saya arahkan ke sini ataupun mungkin saya berstatement ikut kampanye atau bagaimana, itu enggak. Tetapi dari
kitanya punya hak memilih kayak gitu. Makanya untuk sekarang kita tetap melihat teman-teman bagaimana berkampanye ataupun mungkin nanti melihat agenda-agenda dari KPU ya tentunya Iya, betul. kayak debat dan lain sebagainya. Itu sih. Yang penting jangan golput aja, karena siapa yang jadi pres nanti juga gimana nanti ormawa kita berjalan kelanjutannya. Oh, Apalagi ini yang direbutin kursi BMKM gitu. Iya. Sama ini terakhir nih. Wah, Apa ini ini? nih. Ini nih. Apa sih? Gimana nih tanggapannya yang lagi ramenya di ini apa? Di Unimus Manifest kemarin gitu. Manifest. Yang kemarin Soal- rame itu. Soal apa? Soal apa lagi dong inaugurasi? Oh, inaugurasi. Agak Boleh. ngikutin Manifest. Beneran? Manifest emang ada ya? Ada. Jadi gini kawan-kawan, saya mungkin ya tanggapin dulu ya sebelum Mas Ahmad. Jadi kalau untuk masalah inaugurasi sendiri memang ada beberapa permasalahan yang terjadi itu. Menurut ini ya pandangan masyarakat Unimus ya, karena media itu sifatnya umum dan terbuka. Dalam artian semua elemen itu bisa mengakses itu gitu, kecuali memang di privasi gitu, IG-nya misalnya atau apalah media yang ada di inaugurasi itu sendiri. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi adalah ketika memang ada sesuatu yang dipertanyakan, itu alangkah lebih baiknya memang itu dijawab aja apa yang terjadi gitu, karena ini masyarakat Unimus ini masih mempertanyakan, oh ini kenapa segala macam. Silakan itu mungkin menjadi bahan pertimbangan bahwa mahasiswa Unimus ini perlu jawaban itu gitu. Nah, bukan berarti kita mencari siapa yang salah dan sebagainya, tapi kondisi sekarang, situasi ini memang perlu jawaban. Apakah yang terjadi sekarang ini kayak gimana segala macam, karena hal-hal kayak gini menurut saya nggak cuma di Unimus doang kayak gitu yang terjadi kondisinya. Di kampus-kampus lain pun banyak, di beberapa elemen-elemen masyarakat yang lain pun banyak permasalahan yang terjadi, apalagi di media kayak gitu ya. Silakan, mungkin bisa bikin dalam bentuk postingan atau bikin dalam bentuk klarifikasi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa ini yang terjadi sebenarnya kayak gitu. Biar beberapa permasalahan beberapa pikiran opini yang ada di Unimus ini nggak terbawa kemana-mana juga kayak gitu. Cukup diberikan bahwa oh ini yang terjadi sebenarnya, udah cukup selesai kayak gitu. Soalnya ya kalau misalnya makin dibiarin, ya teman-teman mahasiswa umum ini Asumsi liar. iya asumsi liar kayak gitu. Liar, Dan juga yang paling penting adalah pembelajaran kita. Jangan pernah melihat sesuatu itu benar-benar langsung dicap salah, itu enggak. Nah, Sepakat. ini pelajaran ya. Jadi kita nggak langsung menilai ini kok kejadiannya sekarang kayak gini, banyak yang menilai jelek segala macam, tapi langsung dicap salah, jangan. Karena kita ya mahasiswa lah gitu, kayak perlu banyak pertimbangan juga. Mungkin itu sih kalau dari tanggapan saya ya. Ya mungkin saya juga gatal menanggapi sih, karena saya juga mantan admin BMKM juga. Maksudnya kita bicara sama admin dan para desainer juga ya. Saya juga amatir gitu loh masalah desainer sebenarnya. Karena itu tuh upload dari akun meme juga kan, upload dari akun meme, ya kita juga nggak bisa kontrol gitu loh. Kenapa akun meme itu bisa mencomot hal tersebut gitu loh. Nah, cara pandang yang positif berarti jadi langsung Nagriyoso Umusmu besar gitu loh, sampai bisa dipandang akun gede. Nah, kalau kita sebagai admin malahan mikir sebagai kita media malah ya nggak apa-apa gitu loh. Justru jadi gitu kita diangkat nama kita, malah lebih terkenal, malah kita gimana manfaati hal tersebut gitu loh. Engagement kita nambah, audiens kita nambah, jadi orang tahu Unimus itu kayak gimana, inaugurasi seperti apa. Bahkan kalau kita telusuri di akun tersebut tuh ada dari teman saya dari Untidar juga, itu kena kayak gitu juga, sama aja lah. Dari situ mereka langsung komen langsung, ternyata emang dari itu Foronion juga, itu tempat referensinya mereka sendiri gitu loh. Nah pas itu juga dibicarain pas kemarin Stuban BEM 7 Univ gitu loh. Itu kan ada Untidar juga. Nah Untidar juga bilang pas itu juga condongan mereka tuh referensinya dari Foronion gitu. Terus tak tanya juga, karena aku juga kenal dari menterinya sendiri, tak tanya gimana nih dari orang-orang dari medianya gitu. Ternyata mereka juga nggak apa-apa, karena emang terus dari Foronion juga nggak apa-apain, malah mereka ada komunikasi intens gitu loh. Malah katanya Foronion tuh mau dipanggil ke Untidar, BMKM Untidar untuk menjadi pemateri. Nah, maka dari itu nilai positif gitu loh. Gimana malah manfaatin koordinasinya gitu loh. Ya ada buat teman-teman. Ya seperti
Karena kita keterbatasan device, ya seperti itu. Santai mbak. Emang orang-orang belakang tuh ribet orangnya. Jadi kembali lagi ya masalah tadi. Sebenarnya tuh nggak usah terlalu sembunyi atau gimana tuh. Kita juga kalau di sisi yang lain juga nggak salah gitu juga. Kalau emang dibuat referensi loh, kita juga nggak langsung nyomot profilnya terus langsung diambil juga nggak mungkin, karena saya juga kenal beberapa teman-teman saya yang di sana, nggak mungkin juga mereka langsung nyomot hal tersebut. Makanya kita harus tahu gitu loh sisi dari teman-teman inaugurasi gimana, terus sisinya sebelah itu gimana. Kalau dari yang punya hal tersebut nggak apa-apa ya, nggak terlalu bermasalahin juga gitu loh dari mereka sendiri gitu. Apalagi juga beritanya udah lama, kalau emang sudah selesai ya udah gitu loh, kita nggak usah terlalu mengangkat hal tersebut gitu. Sebelum menutup, kita minta nih kata-kata untuk harapan ke depan dan terakhir, bukan terakhir sih, ya penutup lah, kata-kata penutup. Saya juga ingin ada kata-kata untuk satu lah. Soalnya dulu kita juga di podcast yang di manajemen itu, kita kasih kata-kata penutup satu. Dari pertama, Pres Mama, kasih tahu Mat. Waduh. Sebenarnya kalau saya disuruh berkata-kata sebenarnya saya kurang bisa teman-teman. Tapi cuma sedikit memberikan pandangan untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang sekarang jadi paling mahal dari segala siswa. Penilaian itu adalah bentuk kita menilai dari segi karakter dan juga sikap seseorang. Terus dan sikap seseorang ataupun penilaian itu juga teman-teman nggak tahu nih bentuk perjuangan ataupun mungkin proses yang dimiliki oleh seseorang yang kalian nilai. Makanya teman-teman ketika kalian ingin menilai itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai teman-teman memberikan kayak sebuah ajakan untuk membenci seseorang kayak gitu. Jadi teman-teman sebelum menilai jangan mengedepankan emosi dan juga sentimental lah kayak gitulah. Jadi ambillah sebuah penilaian itu dengan cara sisi-sisi yang emang itu bisa dilihat kayak gitu. Jangan cuma dalam satu sisi teman-teman dan habis itu mengajak teman-teman yang lainnya untuk menilai bahwa itu buruk kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, karena emang itu kayak sebuah kita yang menjadi mahasiswa itu harus mencari nih, ketika ada orang seperti ini itu carilah alasannya, bukan langsung kita langsung nilai orang ini kok ternyata kayak gini ya, bukan malah harus dicari dulu alasannya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Jadi Mas Aiki gimana tuh? Kalau dari saya sendiri, saya punya dua pandangan. Yang pertama, yang pertama buat teman-teman alumni BMKM kita, wah serius ini, buat demis BMKM. Kita juga kita juga dong, kan udah mau selesai nih. Kita juga udah mau selesai. Jadi harapannya adalah kita menjadi rumah pertama bagi periode yang berjalan. Artinya yang arah itu. Iya, yang periode yang berjalan ke depan. Demis BMKM ini adalah rumah pertama mereka, di mana mereka untuk berdiskusi, minta saran segala macam. Teruntuk ini juga ya, capres-wapres yang sekarang ibarat ingin buka diskusi kepada kita juga kisah sangat terbuka banget gitu loh kita. Ya, kita terbuka banget nggak? Terbuka lah, iya, terbuka. Iya. Cuman kita tetap kondisi kita tetap netral ya teman-teman. Kalau di pemilihannya benar-benar ya kita mengutamakan itu netralitasnya kita di sebagai BMKM. Nah lanjut nih. Nah untuk demis teman-teman demis BMKM, kita mengharapkan memang kita memposisikan diri sebagai rumah pertamanya orang-orang yang sedang berjalan di BMKM ke depan kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ini selain tidak ada pegangan lagi selain ya kita yang pernah menjalankan BMKM kayak gitu. Jadi jangan sampai bahkan menjatuhkan, bahkan membiarkan BMKM ke depan ini berjalan sendirian kayak gitu, kasihan. Nah makanya ayo mungkin ya melalui podcast ini kita sebagai nanti yang calon demis juga, ayo kita bareng-bareng buat membangun BMKM ini, biar ayo kita perkuat Ormawa Unimus dengan lewat BMKM kayak gitu. Bahkan mungkin teman-teman Ormawa yang lain silakan kayak gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua buat teman-teman mahasiswa, banyak banget harapan di dua ini harapannya adalah memang kepekaan terhadap lingkungan perkuliahan itu nggak cuma sekedar kita
menuntun kita untuk menyelesaikan pendidikan, tapi soft skill itu sangat penting. Benar, karena beberapa di dunia kita udah, mungkin kondisi kita sekarang lagi magang ya. Jadi di dunia kerja itu benar-benar kita pure dilepas untuk kita belajar di dunia perusahaan. Nah, kalau kita di perkuliahan ini membiasakan kepekaan kita, kita bisa ngikut organisasi, kita bisa ikut perkuliahan, bahkan mungkin internship yang ada di beberapa perusahaan, di beberapa tempat-tempat yang memang kita pengenkan, yaitu menurut saya untuk melatih kepekaan kita nanti di dunia kerja, bahkan mungkin teman-teman yang mau membangun bisnis sendiri kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya, semangat untuk teman-teman mahasiswa. Goals, mantap. Mantap. Monggo dicatat aja, banyak banget yang memberikan. Ya mungkin kalau dari saya selaku moderator sendiri, yang menunggangi 2 jabatan sendiri, ini sih buat teman-teman juga, ibarat seombang-ambingnya ombak yang ada di kapal, jangan sampai ada yang loncat, karena kita bareng-bareng tuh, kita gimana sampai tujuan, gimana kita sampai kepada pulau yang kita tuju. Jangan sampai kita loncat dari kapal itu, karena orang-orang yang kuat itu ya orang yang bertahan sampai terakhir. Apalagi gini, yang sampai kutipan yang saya bawa terus itu adalah satu kutipan, yaitu seberapa manfaat kamu pada hari ini. Benar. Langsung kita tutup saja. Let's start. Kalau start tuh ucil. Salah. Salah. Apa tuh? Ayo. Start to chill. Let's Let's start to me. To me. Udah.